Shalom, sesaat lagi kita akan memulai ibadah online. Berikut ini saya sampaikan tata cara mengikuti ibadah. Pertama, mari ajak seisi rumah beribadah bersama-sama. Kedua, persiapkan hati dan diri dengan berpakaian yang rapi. Ketiga, selama ibadah berlangsung, hindari makan, minum, dan mengobrol. Keempat, setelah ibadah selesai, luangkan waktu untuk sharing dan fellowship bersama keluarga terkasih. 5. Dukung terus dalam doa bagi keluarga, Indonesia, dan dunia. Selamat beribadah dan menikmati kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Tuhan sangat baik bagi kita semua. Hingga saat ini kita ada, kita bersyukur karena anugerahnya luar biasa. Kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau mulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala kita sejenak. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami datang dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan. Kami rasakan kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami datang memuji, kami datang menyembah Engkau. Karena Engkau lebih dari segalanya. Kami memerlukan Engkau karena Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami percaya setiap apa yang kami lakukan dalam ibadah kami hari ini, Tuhan berkenan di setiap hati kami. Kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau melawat setiap hati kami Bapa. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hanya kepadamu Tuhan kami nyatakan syukur. Engkau ada bersama kami Bapa. Haleluya. Katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. pernah ku ragukan kasih-Mu.
Mari berkata bersama, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, yes. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Kita masuk gerbangnya dengan hati ucapan syukur kita. Sebab Dia baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Tuhan mau katakan dalam firman-Nya bahwa kita setiap anak-anak Tuhan akan diberkati berlimpah-limpah. Karena kita menjadi keturunan yang selalu takut akan Tuhan. Kita nyatakan pujian kita, berkat anak cucu. Haleluya. Mari kita menari bagi Tuhan, kita mengucap syukur bagi Tuhan. Haleluya. Katakan. Tuhan mengubah miskin dan
percaya kita semua diberkati dalam keadaan apapun yang kita alami di dunia ini. Di saat keadaan sukar, di saat keadaan suka, kita tetap bersyukur dan kita tetap setia kepada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita saat ini. Kita mau mendengarkan setiap apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi rema bagi kehidupan kita. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami alami dalam hidup kami, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan lakukan yang terbaik bagi setiap jalan hidup kami, anak-anak-Mu. Haleluya, Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku.
Kami bersyukur Tuhan di hari ini. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan yang memberikannya dalam hidup kami Tuhan sampai hari ini. Kami berterima kasih Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami juga bersyukur kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun di dalam rumah tangga kami masing-masing yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan melawat kami. Mulai pujian, penyembahan dan doa kami yang telah kami naikkan. Biarlah hati Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa di surga. Dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu pada saat hari ini Tuhan. Dan kami percaya melalui kebenaran firman-Mu, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami yang lemah dikuatkan. Kami yang susah mendapat penghiburan. Kami yang dalam pergumulan-pergumulan berat hari-hari ini, kami juga sangat percaya melalui firman Tuhan. Iman, percaya dan pengharapan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan. Apapun tantangan zaman ini Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan kami percaya segala perkara kami dapat tanggung bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan sediakan waktu ini untuk kami dengar firman Tuhan. Kami diam di kaki Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah waktu Tuhan menyampaikan kebenaran firman-Mu mulai hamba-Mu Tuhan pada saat hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami mendengarkannya. Dan kita semua umat Tuhan yang sungguh siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan menyambut kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, bersyukur Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama ada dalam ibadah raya bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Mungkin Anda di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Dan mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara penuh dengan semangat hari ini untuk menyambut firman Tuhan. Sudah lama kita tidak berjumpa di dalam rumah Tuhan, tapi kita percaya kasih Tuhan mempersatukan kita selalu Bapak Ibu Saudara. Dan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita belajar untuk kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara ajaib. Bahkan Tuhan akan memulihkan semua keadaan ini. Yang terpenting bagi kita adalah kita belajar percaya kepada Tuhan. Kita mulai evaluasi diri, kita berbalik kepada Tuhan kita yang mungkin tidak setia. Mungkin kita banyak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan sudah beri di masa-masa yang lalu. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin mulai peristiwa ini yang ada di tengah-tengah dunia saat ini, seluruh dunia merasakan akan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita percaya, kita mau berbalik kepada Tuhan, kita belajar setia dan percaya kepada Tuhan, Tuhan akan pasti menolong kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dalam sepanjang bulan ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar dengan satu tema, belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu siapa takut. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang berkata, rasa takut itu kan juga dari Tuhan. Betul Bapak Ibu Saudara. Nggak mungkin lah, kalau manusia tidak ada rasa takut itu mengerikan sekali, berbahaya sekali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita nggak punya rasa takut, kita akan berjalan ke tengah jalan yang begitu ramai, lalu lintas yang begitu padat. Mungkin kita mau merasakan, kita nggak ada rasa takut, kita mau merasakan ditabrak, itu bagaimana? Wah, itu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kemudian di tengah-tengah pandemi seperti ini, nggak ada rasa takut. Orang hidup sembrono, orang hidup sembarangan. Mereka akan kemana saja, tidak menghiraukan himbauan pemerintah dan aturan-aturan kesehatan yang ada. Maka sungguh mengerikan dunia ini. Tetapi rasa takut itu ada di dalam kehidupan semua manusia secara natural, secara umum. Nah Bapak Ibu Saudara, tentu itu juga pemberian Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harus lakukan di dalam hidup ini? Di dalam kehidupan kita sudah belajar bahwa kita rasa takut ada. Supaya kita menghargai setiap apa yang ada di dalam kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam iman kita, jangan sampai kita ini dikuasai oleh ketakutan.
Orang yang dikuasai oleh ketakutan, maka dia setiap hari, setiap waktu akan merasakan tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Sepertinya Tuhan tidak berbuat apa-apa. Dia tidak memiliki pengharapan. Dan orang tidak memiliki pengharapan, Bapak Ibu Saudara, orang ini akan dengan gampang mengakhiri kehidupan. Gak ada rasa, Bapak Ibu Saudara. Dikuasai rasa takut maksudnya. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan belajar siapa takut bagian yang kedua. Dengan satu judul yaitu Tuhan itu ada. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dengar bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, agar kita tidak dikuasai oleh rasa takut. Agar saya dan Bapak Ibu Saudara kita bisa takut, tetapi agar kita tidak dikuasai oleh rasa takut atau ketakutan itu sendiri, kita harus memahami dan mengerti, belajar mengerti siapa sih Tuhan kita yang sanggup melepaskan kita dari cengkraman atau penguasaan rasa takut itu. Kita harus memahami siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus yang pertama adalah pertanyaannya begini. Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan itu ada? Ada yang jawab percaya, pasti Tuhan itu ada. Tapi banyak orang juga di akhir zaman ini tak percaya Tuhan itu ada. Apalagi orang-orang yang menghadapi persoalan-persoalan hidup, permasalahan-permasalahan hidup yang dia sudah berdoa, dia sudah menyerahkan semua ke dalam percaya kepada Tuhan, dia belajar percaya, dia berpuasa. Tetapi sampai saat ini tidak ada pertolongan Tuhan sehingga dia menyatakan dalam hidupnya, mana Tuhan? Tuhan itu nggak ada. Tapi ayo kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita membuka dalam bahasa Indonesia masa kini. Ini kata-katanya menurut saya lebih jelas, lebih gampang kita untuk mengertinya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini, kata Allah, aku adalah, aku ada. Dikatakan, aku adalah, aku ada. Inilah yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Dia yang disebut aku ada, sudah mengutus saya kepada kamu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan baru dikatakan begini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Makanya saya mengajak Bapak Ibu Saudara membacanya di dalam bahasa Indonesia masa kini. Karena dikatakan begini, yang dimaksud aku adalah aku ada. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Tadi pertanyaan yang pertama, apakah Tuhan itu ada? Maka firman Tuhan ini menjawab, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Dan kita harus sepakat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan kita, maka dikatakan bahwa kita harus menyatakan Tuhan itu memang ada. Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kalau di situ terjemahannya di dalam bahasa Ibraninya YHWH. Atau orang Ibrani menyebutnya adalah Adonai. Mereka mengatakan Adonai. Kalau di dalam bahasa Indonesia Yahweh. Kalau terjemahan Inggrisnya adalah Jehovah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu artinya aku ada. Aku ada. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, selain aku ada, juga ada terjemahan daripada Yahweh itu, YHWH itu, Adonai itu, Jehovah itu, yang artinya dia ada. Kapan? Dulu dia ada. Sekarang dia ada. Masa yang akan datang, dia juga ada. Dulu dia ada bagi umat pilihannya, bangsa Israel. Sekarang dia ada bagi umat kepunyaannya, umat tebusannya, saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan di masa yang akan datang, dia ada
membawa saya dan Bapak Ibu Saudara memerintah bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, aku adalah aku, itu artinya aku ada. Dia ada kapan? Dulu, sekarang, sampai selamanya. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk apa? Pertanyaannya selanjutnya adalah, untuk apa Dia ada? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa Dia ada di dalam kehidupan kita, di dalam bagi kita? Yesus, Tuhan Allah kita, Dia tidak hanya ada kemudian Dia melihat dari surga apa yang kita lakukan hari demi hari dan memerintahkan segala perintahnya dalam hidup kita. Tidak demikian. Dia ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Dia tidak hanya duduk di kerajaan surga melihat umatnya melakukan segala sesuatu. Kalau Dia menuruti perintah, maka diberkatinya umatnya itu. Kalau tidak menurut perintah, maka dihukumnya mereka. Dan Dia hanya duduk di tahtanya. Tidak. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dan mengerjakan segala sesuatu bersama-sama dengan kita. Di dalam kita. Dengan apa? Roh Kudusnya. Makanya Roh Kudus itu dicurahkan. Supaya apa? Roh Tuhan itu tinggal di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk mengerjakan segala perkara di dalam kehidupan kita. Mengerjakan keselamatan yang sudah Dia berikan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang Dia lakukan. Nah untuk apa Dia bersama-sama dengan kita itu? Untuk apa? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Untuk apa Dia ada? Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan begini, Ia ada untuk menyatakan kasih-Nya. Dan dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dulu Dia ada dan bersama-sama dengan umatnya Israel. Untuk apa? Untuk mengasihi, menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Kapan? Pada saat mereka di dalam tanah Mesir, dalam masa perbudakan. Tuhan menyatakan, Tuhan melihat penderitaan bangsa umat pilihannya ini. Dan Dia menyatakan kasih-Nya. Dia katakan, aku membawa bangsa ini keluar dari tanah perbudakan itu. Itu menyatakan kasih-Nya. Jadi untuk apa Dia ada? Menyatakan kasih-Nya. Di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk apa Dia ada sekarang? Untuk menyatakan kasih-Nya di dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah keadaan dunia yang menakutkan. Tuhan tahu loh penderitaan kita hari-hari ini. Tuhan tahu semua keadaan ini. Dan Tuhan turut bekerja di dalamnya, di dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih-Nya. Dia menaungi kita, Dia melindungi kita, Dia menyayangi kita setiap hari. Itu yang Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya Dia ada bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk apa Dia ada? Untuk mengikat janji. Ini yang saya mau lebih jelaskan bagi Bapak Ibu Saudara. Mengikat janji. Di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan. Dia apa kan? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah apa? Jaminan. Bapak Ibu Saudara simpan kata dimeteraikan, jaminan. Bagian kita sampai kita memperoleh seberapa? Seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.
Kalau yang kedua dikatakan ia mengikat janji. Mengikat janji, Tuhan itu bukan sekedar berjanji secara promise, tidak. Tetapi covenant. Itu kalau digambarkan memegang tangan, bukan sekedar memegang tangan sedemikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi mengikat janji, covenant itu memegang dengan erat, bahkan diikat. Diikat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan itu dia mengikat janji kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Janji, dia berjanji. Dia akan menyertai kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Melewati semua apa yang ada dalam hidup kita. Masalah, persoalan hidup, masa-masa sukar. Akhir zaman, dia selalu ada bagi kita. Karena dia sudah berjanji. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang ngomong terus nanti kalau bisa dia tepati. Tidak. Dia Tuhan. Dia yang berkata, tidak pernah satupun janjinya tidak digenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya supaya kita tidak takut menghadapi apapun yang ada dalam dunia ini. Di masa-masa seperti ini ada janji Tuhan yang mengikat bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kalau ikat janji itu harus ada tandanya. Maka dikatakan meterai tadi dikatakan. Dimeteraikan sebagai jaminan. Kalau ada meterainya itu ada kekuatannya yang mengikat. Kekuatan hukum yang mengikat. Dikatakan di dalam Efesus ini, Tuhan Allah itu, Tuhan kita mengikat janji. Dia meteraikan sebagai jaminan. Apa jaminannya? Buktinya apa? Roh Kudusnya dicurahkan dalam hidup orang percaya. Bagi siapa yang percaya kepadanya, maka Roh Kudus itu tinggal dalam hidup orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, ada meterai dalam hidup kita. Apa itu? Roh Kudus. Sebagai apa? Jaminan akan janji-janjinya. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini merasakan, mana janji Tuhan? Mana katanya Tuhan mau menolong saya? Sampai hari ini saya belum lihat. Bapak Ibu Saudara, ingat, yang Bapak Ibu Saudara percaya, yang mengikat janji itu bukan manusia biasa. Bukan orang yang hidup di dunia ini yang bisa berkata hari ini A, besok B, atau sebentar sore B. Tidak. Tapi dia berkata, dia pasti menggenapi. Dia berjanji, dia pasti menggenapi. Bapak Ibu Saudara sedang diikat janji dengan Tuhan yang demikian. Oleh sebab itu jangan takut. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara belum melihat, belum menerima janji Tuhan, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Walaupun sekali lagi, ini Bapak Ibu Saudara, sampai akhir hidup kita tidak merasakan, sekali lagi, tidak merasakan janji Tuhan dalam hidup kita. Ingat, Tuhan kita tetap akan menggenapi janjinya. Dia akan membawa kita bersama-sama dengan dia di dalam kerajaan yang mulia. Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak melihat, tidak merasakan, tetapi Bapak Ibu Saudara, janji itu diterima oleh keturunan-keturunannya. Bahkan Abraham sendiri dikatakan dia bapak orang percaya. Walaupun gak ada dasar untuk berharap, tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, yang berjanji pasti menggenapi. Dan itu harus menjadi kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, untuk apa dia ada? Untuk menyelesaikan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Untuk menyelesaikan bagi kita. Menyelesaikan apa? Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara membuka di dalam Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Yesus bisa menyelamatkan dengan sempurna. Siapa? Yesus. Bisa menyelamatkan sampai bagaimana? Sempurna. Setiap kita yang datang kepada Allah melalui dia. Karena selamanya dia hidup. Dan selalu siap sedia
memohon pertolongan bagi kita kepada Allah. Saya mau jelaskan sedikit begini Bapak Ibu. Dia yang sudah selesai. Kenapa Yesus bisa sampai sempurna? Karena dia sudah selesai. Dia tugasnya menyelamatkan kita itu sampai selesai di atas kayu salib. Sempurna. Bahkan dia mati, kemudian bangkit, dia hidup. Dia itu telah melakukan segala sesuatunya. Lebih dahulu dengan sempurna. Dia bisa sampai selesai dengan sempurna. Maka dia hidup di dalam kita supaya apa? Supaya saya dan Bapak Ibu Saudara pun bisa sampai selesai menjalani perjalanan perjuangan kita selama ada di muka bumi yang fana ini sampai pada kekekalan. Sampai selesai. Dia yang sudah buktikan kok Bapak Ibu Saudara. Dia yang sebagai penolong yang dalam keadaan kesesakan. Firman Tuhan katakan sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat apa? Terbukti. Tuhan Yesus terbukti. Dia sampai selesai. Bukti kasihnya sudah dinyatakan. Tidak dapat dipungkiri lagi. Dia mati di atas kayu salib. Dia kemudian dikuburkan. Dan janjinya digenapi. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan sedetik pun dalam hidup kita. Dia selalu ada bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena dia sudah selesai, sempurna. Maka dia yang menyelesaikannya di dalam hidup kita. Supaya kita pun selesai. Dia yang sudah terlebih dahulu. Itu ada dalam hidup kita. Jaminan pasti. Bapak Ibu Saudara. Jangan kita berharap pada pribadi yang tidak pasti. Dia belum selesai, dia pun masih meragukan bagaimana dia menyelesaikannya. Tetapi kita percaya kepada Tuhan yang demikian. Tuhan Yesus yang sudah sampai selesai. Kita percaya kepada dia dan dia tinggal dalam kita. Dan mengerjakannya dalam kita. Maka kita percaya dalam apapun yang ada dalam hidup kita. Selama kita percaya kepada dia, kita pun akan sampai selesai. Bersama dengan Tuhan kita percaya. Tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup pada firman Tuhan pada saat hari ini. Saya mengatakan begini. Jangan takut. Jangan takut dan lari dari realita hidup yang berat ini. Realita kan, kehidupan itu berat, realita. Nyata. Tapi Bapak Ibu Saudara, jangan takut dan lari. Tetap berharap. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu dia ada bagi kita. Sekarang dia ada bagi kita. Di masa yang akan datang dia pun ada bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Di dalam apapun yang dunia takutkan hari-hari ini. Kita pun mungkin merasa takut. Tapi kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan itu sendiri. Karena kita punya Tuhan yang selalu ada bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti dikuatkan. Saya dan Bapak Ibu Saudara pasti diteguhkan. Bahkan Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Kekuatan di hidupku, Haleluya Yesus. ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita sama-sama katakan kekuatan di hidup. Kekuatan di hidup. Ya Tuhan Yesus.
selalu ada bagi hidup kami Tuhan. Kau teguhkan hati, Oh Yesus. tiada yang mustahil bagimu. Selama Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kembali kita sama-sama katakan, kekuatan di hidup, kekuatan Di hidupku hanya kami temukan di dalam-Mu Tuhan kami Yesus. ku dapat Karena Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau teguhkan hatiku, Kami percaya nggak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, Bukan karena melihat, percaya, namun karena firman-Mu percaya yang selalu pada firman Tuhan. Ia selalu ada. percaya, bukan karena melihat, namun karena Firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi katakan, sebab aku percaya. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena Firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. namun karena firman-Mu Tiada pernah berubah. namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Di hari ini kami boleh dengar firman Tuhan yang menguatkan, meneguhkan iman, percaya dan pengharapan kami. Di tengah-tengah dunia yang menakutkan, kami percaya Tuhan itu ada bagi kami. Yang selalu menyertai kami dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Untuk menyatakan kasih-Mu, mengikat janji-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sampai kami menutup mata, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan yang ada bersama dengan kami. Maka ketakutan tidak akan menguasai kami. Bahkan kami akan melihat hari-hari di depan kami ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sungguh terima firman-Mu. Dan kami renungkan dalam hidup kami. Kami lakukan, kami percaya. Kami akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami dapat beribadah. Kami yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Dan hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam sepanjang minggu ini. Dalam hidup pribadi, hidup rumah tangga, hidup nikah, pendidikan anak-anak, kesehatan jemaat Tuhan. Semuanya disertai dan ditolong oleh Tuhan. Melewati masa-masa yang sukar ini, menghadapi pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan sedang mengerjakan pemulihan atas seluruh negeri yang ada, atas seluruh bumi ini. Biarlah kami tetap percaya, bahkan kami berbalik setia kepada Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya juga jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka masing-masing, ketika mereka melakukan dengan roh yang takut akan Tuhan, Tuhan pasti sertai bahkan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersama terima berkat dari Tuhan. Seluruh umat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih,
Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah dalam kuasa Roh Kudus yang menyertai, bahkan memberkati semua jemaat Tuhan. Mulai saat hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua. Dan kita semua umat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama berkata, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.